Halo semuanya, kenalin, aku Maudila Jannat Latifa dengan NIM 2310251041. Di sini aku bakal ngejelasin mengenai penyakit busuk lunak oleh bakteri Erwinia keratophora pada tanaman tomat atau biasa disebut dengan Solanum lycopersicum. Tujuan aku membuat video ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah pengantar bakteriologi tumbuhan Pro-C dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hadatul Rahmah, SCSI MP. Baik, sebelum masuk ke materinya, di sini aku akan ngejelasin apa sih bakteri pada tanaman itu. Jadi, bakteri pada tanaman itu merupakan mikroorganisme yang hidup di dalam atau di sekitar tanaman. Mereka yang memiliki peran yang beragam, mulai dari yang merugikan maupun yang menguntungkan. Contohnya saja pada bakteri yang merugikan atau biasa disebut dengan patogen, itu seperti Xanthomonas oryzae dan PSL maupun Erwinia carthophora. Sedangkan pada bakteri yang menguntungkan itu bisa seperti Bacillus subtilis dan Serratia mercescens, yang mana itu dapat menghambat pertumbuhan patogen. Jadi di sini aku akan ngebahas tentang bakteri patogen, yang mana yaitu bakteri Erwinia carthophora. Jadi, bakteri Erwinia carthophora ini adalah jenis bakteri gram negatif yang termasuk dalam famili Enterobacteriaceae. Bakteri ini merupakan patogen yang menyebabkan penyakit layu bakteri pada tanaman, terutama pada tanaman famili Solanaceae seperti tomat, kentang, dan terong. Erwinia carthophora ini menghasilkan enzim peliasis yang dapat merusak dinding sel tanaman dan menyebabkan gejala seperti layu, busuk batang dan daun, sehingga mengeluarkan lendir. Perubahan warna daun menjadi kuning ataupun coklat, serta penyebaran bakteri ini dapat terjadi melalui kontak langsung karena adanya pelukaan atau adanya air yang terkontaminasi, dan terdapat insektivior seperti nematoda dan alat pertanian dan dari benih terkontaminasi lainnya. Baik, pada slide selanjutnya di sini terdapat contoh tanaman terjangkit bakteri Erwinia carthophora. Ini merupakan gambar yang saya dapatkan dari saya turun ke lapangan pada daerah Kabupaten Solo, yang mana tanaman tomat ini terdapat gejala penyakit. Yang pertama seperti layu tanaman, yang kedua busuk lunak pada buah yang dapat mengeluarkan bau yang tidak sedap, dan ketiga itu terdapat perubahan warna daun menjadi kuning atau kecoklatan. Yang keempat itu terdapatnya lendir pada daun hingga buah, sehingga tanaman ini dapat terjadinya kematian pada tanaman. Baik, pada selanjutnya ini terdapat hasil dari uji labor isolasi dan pemurnian bakteri, yang mana pada isolasi labor pada bakteri Erwinia ini dilakukan dengan cara yang pertama, sampel tanaman tomat yang terinfeksi diambil dan disterilkan menggunakan aqueous. Kemudian, potong bagian buah atau tanaman setengah sehat dan setengah sakit yang terinfeksi. Lalu, tumbuk menggunakan mortal. Apabila telah ditumbuk, ambil cairannya dan dilakukan pengenceran hingga 10 × 3, dan lalu dimasukkan ke dalam wadah atau yang terdapat media Na, nutrien agar, menggunakan mikropipet. Lalu itu disebar menggunakan spreader lalu cawan petri itu di wrapping dan diinkubasi pada suhu 25 hingga 30 derajat Celcius selama 24 hingga 48 jam, sehingga koloni bakteri itu dapat tumbuh. Dan selanjutnya pada pemurnian bakteri itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, ambil koloni bakteri yang telah tumbuh, lalu lakukan subkultur dengan mengambil koloni tersebut dan memindahkannya ke media baru. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil koloni bakteri menggunakan jarum OC, lalu jarum itu digores ke media Na pada cawan petri baru. Itu digoresnya menggunakan kuadran 4, lalu di wrapping kembali dan disimpan bakteri murni dalam media penyimpanan. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui
bahwa bakteri Erwinia cartovora ini merupakan bakteri gram negatif atau positif, itu dapat dilakukan dengan uji gram KOH dan pewarnaan. Pada gambar yang pertama itu merupakan hasil dari uji gram KOH, dan yang kedua itu adalah hasil dari uji gram pewarnaan. Pada uji gram KOH ini merupakan hal yang sangat mudah karena kita dapat melakukannya dengan cara kita meletakkan cairan KOH, dan lalu kita mengambil sampel kita menggunakan jarum OC, lalu cairan itu dihomogenkan dengan bakteri menggunakan jarum itu. Apabila cairan itu mengental, berarti itu merupakan bakteri gram negatif. Selanjutnya pada yang pewarnaan ini dapat dilakukan dengan cara siapkan sampel bakteri. Yang kedua, fiksasi sampai dengan larutan vikolatif atau misalnya metanol. Ketiga, pewarnaan dengan larutan garam seperti kristal, violet atau ungu. Yang keempat, bilas menggunakan air. Yang kelima, pewarnaan dengan larutan gram atau disebut dengan safranin. Lalu amati hasil pewarnaan bakteri tersebut. Apabila gram negatif, ia akan berwarna menjadi merah, dan apabila gram positif, ia akan berubah menjadi warna ungu atau biru. Pada slide selanjutnya itu saya melakukan uji hipersensitif, yang mana untuk mengetahui apakah bakteri Erwinia cartovora ini dapat menyebabkan penyakit pada tanaman yang bukan inangnya. Yang mana uji hipersensitif ini saya lakukan. Yang pertama dengan cara mengambil sampel bakteri. Yang kedua itu saya menyuntikkan bakteri tersebut pada daun tanaman yang bukan inangnya seperti Mirabilis jalapa. Lalu saya biarkan dan saya amati. Sebelum saya amati itu saya tutup daun yang telah saya suntikkan itu menggunakan plastik. Lalu saya amati itu apakah terdapat nekrosis atau perubahan warna, dan itu saya tunggu selama 24 hingga 48 jam. Pada slide selanjutnya itu merupakan uji patogenisitas, yang mana uji patogenisitas ini merupakan uji yang dilakukan untuk melihat apakah bakteri yang kita isolasikan itu merupakan bakteri patogen yang menyebabkan penyakit pada inangnya atau bukan. Yang mana di sini saya menyiapkan 1 tomat, yang lalu saya menginokulasikan bakteri ke dalam tanaman tomat yang sehat menggunakan jarum suntik. Lalu saya amati gejala penyakit, apakah terdapat layu, busuk, berlendir atau hal-hal bentuk yang terdapat dari contoh-contoh gejala terserang penyakit bakteri. Lalu saya tunggu hingga 7 hingga 14 hari. Dan di sini saya mendapatkan hasil bahwa uji patogenisitas ini sangat efektif untuk melihat apakah bakteri patogen ini dapat menyerang tanaman tomat. Karena dari yang saya lakukan, bakteri Erwinia cartovora ini memang bisa menyebabkan penyakit pada tomat itu sendiri. Terbukti dari yang telah saya lakukan, yang mana tanaman tomat yang awalnya sehat menjadi sakit atau terdapatnya lendir. Baik, pada slide selanjutnya ini merupakan dokumentasi dari contoh saya melakukan pengamatan baik di lapangan maupun di labor. Adapun cara pengendalian yang dilakukan untuk mengendalikan penyakit pada bakteri Erwinia cartovora ini, yang pertama itu menggunakan benih yang bebas patogen, dan yang kedua itu dapat menghindari kerusakan fisik pada tanaman, dan yang ketiga dapat menggunakan sistem irigasi yang baik agar saluran air tidak terkontaminasi oleh patogen-patogen lainnya, dan yang keempat itu menggunakan pestisida bakterisida yang mana itu berfungsi untuk mengendalikan bakteri pada tanaman. Yang kelima itu menggunakan teknologi resisten tanaman, dan yang keenam itu menggunakan agensi hayati seperti
bakteri antigen yang dimana seperti Trichoderma atau Pseudomonas. Dan dapat juga seperti Bacillus subtilis tadi dan Serratia marcescens. Dan pada slide selanjutnya ini merupakan dokumentasi yang saya ambil pada lahan pertanian terdapat di daerah Solo. Di situ dapat dilihat contoh tanaman tomat yang terserang penyakit busuk lunak Erwinia cartoflora. Baik, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.